Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube, selamat datang kembali di channel Sharingpedia, media berbagi ilmu. Ini adalah video ketiga yang membahas tentang dasar-dasar mendesain menggunakan aplikasi CorelDRAW X7. Pada dua video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara membuat halaman kerja pada CorelDRAW dan bagaimana cara menyimpan dan membuka file yang telah kita desain. Kemudian pada video yang kedua kita sudah membahas tentang penggunaan pick tool dan bagaimana penerapannya dalam mendesain. Nah, maka pada video ketiga ini kita akan membahas kembali tentang dasar-dasar CorelDRAW, yang mana materi kita tentang shape tool. Jika sobat perhatikan monitor sobat, maka di sini ada 5 buah objek yang bisa kita buat menggunakan shape tool. Kita langsung saja pada objek yang pertama. Untuk membuat objek yang pertama, maka pertama sekali sobat harus membuat sebuah rectangle tool atau segi empat menggunakan tool rectangle tool. Klik tool rectangle tool, kemudian klik tahan, tarik, maka sobat akan berhasil membuat sebuah segi empat. Langkah selanjutnya adalah bagaimana cara membuat sisi tumpul daripada segi empat ini. Untuk membuatnya kita bisa memanfaatkan toolbar shape tool. Caranya adalah dengan mengklik tombol shape tool atau menekan tombol F10 pada keyboard sobat. Nah, di sini nanti akan muncul kotak-kotak hitam kecil di setiap sudut-sudut segi empat. Untuk membuat dia menjadi tumpul seperti ini, cukup sobat tarik saja kotak-kotak kecil ini ke arah kiri, kanan, atau ke bawah dan ke atas. Contohnya misal saya akan menarik dari sebelah dari kiri ke kanan, ya, seperti ini. Kita perhatikan, maka otomatis bagian sisi-sisi daripada segi empat ini akan menjadi tumpul sejauh mana kita menarik kotak-kotak kecil yang ada di setiap sisi sudutnya. Untuk membuat titik tumpul ini juga bisa sobat gunakan dengan mengisi besar daripada corner radius yang ada pada halaman properties bar. Misalnya di sini tertulis 13,09 mm. Sobat bisa merubahnya dengan misalnya menjadi 5 mm. Maka otomatis radius daripada sisi sebelah kiri atas itu akan menjadi 5 mm. Nah, jika sobat ingin ketika salah satu diisi semuanya akan berpengaruh, misalnya sobat hanya mengisi bagian atas tapi juga berpengaruh kepada sudut-sudut yang lain, itu aktifkan tombol seperti bentuk gembok yang ada di atas ini. Ya, kita coba ulangi. Misalnya kita aktifkan terlebih dahulu tombolnya, kemudian kita isi nilainya itu dengan 5 mm. Maka otomatis semua sisinya akan mengikuti sisi yang paling atas. Namun ketika sobat membuka kunci atau membuka gembok di atas ini, ya, maka sisi mana yang sobat masukkan nilainya itulah yang akan berubah. Contohnya misalnya pada sisi saya ingin merubah bagian sisi bawah, ya, kita tinggal masukkan saja misalnya 10, maka hanya sisi yang bawah ini saja yang berpengaruh dengan nilai yang kita isi pada halaman properties corner radius. Nah, itu yang pertama. Kemudian bagaimana cara membuat objek yang kedua? Lebih kurang cara membuatnya sama, ya. Sobat tinggal membuat dulu sebuah segi empat
menggunakan rectangle tool, kemudian pilih model daripada sudut shape toolnya, ya. Klik dulu kembali shape tool, kemudian pilih modelnya. Di sini ada 3 buah model, ya. Ada round corner seperti yang pertama tadi, kemudian ada scallop corner, itu nanti akan seperti ini, seperti nomor 2, dan yang terakhir itu ada yang namanya chamfered corner, ya. Untuk membuat yang seperti 2 ini, seperti objek nomor 2, kita pilih yang pilihan yang kedua. Maka ketika kita tarik, dia akan seperti terlihat pada gambar. Konsepnya juga sama seperti tadi. Jika kita ingin membuat kedua sisinya ini misalnya hanya satu sisi saja yang lebih dalam, maka tinggal diganti saja di bagian radiusnya. Misalnya di sini 15, saya kasih nilai 30, maka otomatis bagian bawah ini akan lebih besar daripada sisi-sisi yang lainnya. Begitu pula halnya seperti tadi, jika sobat mengunci tombol gembok yang ada di sini, ya, pada radius corner ini, isi salah satu daripada radiusnya, maka semua sisinya akan berpengaruh. Contohnya ketika saya mengisi nilai 50 di bagian bawah, maka semuanya akan bernilai 50 seperti ini. Baik, itu yang objek kedua. Kemudian objek yang ketiga juga sama, ya. Pertama kita buat dulu rectangle tool, kemudian sama seperti tadi kita aktifkan shape tool, kemudian kita pilih chamfered corner, ya, kita pilih, kemudian tinggal kita tarik saja, apakah ke sebelah bawah atau sebelah atas daripada sudut objek yang kita buat. Nah, juga sama seperti konsep yang pertama tadi, jika kita mengaktifkan kunci ini, maka semua sudutnya akan mengikuti. Contoh misalnya ini terkunci, kita pilih misalnya radiusnya itu menjadi 20, maka setiap sisi akan bernilai 20. Tapi kalau kita membuka kuncinya, kita pilih salah satu, misalnya ini menjadi 10, maka hanya sisi yang di bawah saja akan bernilai 10. Untuk objek nomor 4 itu juga sama seperti yang lain, ya. Kita buat juga terlebih dahulu segi 4 menggunakan rectangle tool, ya. Kemudian kita klik shape tool dan beri nilai radiusnya, misalnya kita beri, ya, 60 mungkin, ya, seperti ini. Yang bagian bawah juga kita beri nilai 60, maka ya otomatis akan terbentuk sebagaimana yang kita isi pada bagian properties dari radius corner. Nah, sementara untuk membuat objek nomor 5, nah ini 1, 2, 3, 4 ini adalah bentuk dasar daripada penggunaan shape tool. Namun shape tool juga bisa kita gunakan untuk membuat objek menjadi melengkung. Nah, seperti contohnya pada gambar nomor 5. Ini adalah sebuah logo yang kebetulan saya download di Google, ya. Ini kalau kita perhatikan, dia resolusinya itu kecil sehingga ketika kita perbesar dia menjadi pecah. Lantas bagaimana caranya agar dia tidak pecah? Kita harus membuat dia ini menjadi bentuk vektor. Caranya dengan kita menggambar ulang menggunakan bantuan boleh
menggunakan freehand tool, point line, bezier, pen, ya, dan seterusnya. Dan nanti untuk lengkungannya ini kita akan menggunakan shape tool. Pertama sekali pilih saja bezier, ya, bezier tool. Kemudian kita klik, ya, salah satu sudutnya. Untuk bezier tool sendiri kita akan membahasnya lebih lengkap pada video selanjutnya. Kita klik, ya, seperti ini, silahkan diikuti saja. Oke, nah, untuk membuat dia menjadi lengkung itu gunakan shape tool, ya, kemudian klik, ya, pada bagian sisi daripada objek, pilih to, klik kanan, ya, klik kanan pada bagian sisi objek itu, pilih to curve untuk merubah garis ini menjadi kurva. Nah, maka tinggal sobat tarik saja, sesuaikan bentuknya dengan bentuk daripada gambar. Lakukan hal yang sama untuk sisi-sisi selanjutnya. Klik kanan pada garis to curve, kemudian tinggal ditarik saja. Klik kanan pada garis to curve, tinggal dimasukkan saja seperti ini. Oke, untuk sisi-sisi selanjutnya tidak perlu lagi dibuat, tinggal cukup diklik saja, tahan, kemudian klik kanan untuk mengcopy, putar, ya, sesuaikan dengan objeknya. Oke, nah, di sini kan bisa sobat perhatikan yang tidak pas, ya, tidak pas seperti yang kita harapkan. Ini untuk mengaturnya biar dia pas, kita juga bisa menggunakan shape tool. Tinggal diklik saja shape tool, kemudian paskan knotnya itu pada yang sesuai pada gambar, ya. Klik knotnya, di sini ada kotak-kotak kecil di sini, ya, seperti ini. Tinggal diklik tarik saja, disesuaikan dengan gambarnya. Nah, seperti ini kira-kira. Jika belum, disesuaikan kembali. Untuk nomor 3 juga sama, tinggal kita copy saja, klik tahan, tarik samping, klik kanan, ya, lepas, kemudian kita putar. Kita sesuaikan bentuknya. Jika belum pas, maka kita gunakan kembali shape tool. Kita pilih knotnya ini, kita sesuaikan dengan knot daripada lokasi daripada gambar, ya, kita sesuaikan. Seperti ini kira-kira. Oh ya, di sini kan ada muncul seperti tanda panah, ya. Tanda panah ini sangat membantu kita untuk membuat lengkungan daripada objek. Contohnya, misalnya ketika kita menarik tanda panah ini ke bawah, maka objeknya itu akan garisnya itu akan lebih lengkung ke bawah, seperti itu, ya. Nah, atau yang ini, ya, kita kasih lebar sedikit, seperti ini. Oke, nah, inilah contoh-contoh, ya, pemanfaatan daripada shape tool, yang mana jika sobat bisa menguasai ini akan sangat membantu sobat dalam mendesain sebuah logo atau mendesain banner dan sebagainya. Terima kasih telah menonton video kami. Jika ada pertanyaan silahkan ditulis pada kolom komentar. Klik like jika sobat merasa video ini bermanfaat, dan share kepada teman-teman sobat, dan nantikan video-video kami selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.